Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Yulian Story, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberikan latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Kamis tanggal 29 Agustus tahun 2024. Untuk kali ini saya menghadirkan kisah terbaru ya teman-teman. Dan untuk kisah kali ini menceritakan tentang seorang perempuan sekaligus seorang istri yang bernama Vita. Dia ini mempunyai suami yang bernama Zali. Dan mereka berdua sudah dikaruniai dua buah hati. Karena kecintaan suami terhadap kedua orang tuanya menyebabkan mereka berdua tinggal di rumah mertua. Dan di rumah mertua juga masih tinggal 4 orang adik ipar, di mana 2 diantaranya adalah ipar laki-laki yang sudah dewasa. Dan pekerjaan yang digeluti oleh suaminya menyebabkan Zali sering melakukan tugas dinas keluar kota. Pada suatu hari sekitar bulan Mei, Zali mendapat tugas ke daerah untuk jangka waktu 2 bulan. Dan beberapa hari sebelum keberangkatannya, tanpa diduga, Zali bertanya kepada Vita bahwasanya selama dia ditinggal untuk waktu yang cukup lama, apakah bisa menahan untuk tidak mendapatkan kebutuhan pribadinya. Awalnya Vita terkejut mendengar pertanyaan suaminya itu. Akhirnya suaminya pun juga mengusulkan untuk melakukan dengan siapa saja asalkan pria itu memang sehat. Perasaan Vita agak berdebar mendengar tawaran itu. Dan saat itu pikirannya tergoda dan menghayal jika hal itu benar-benar terjadi. Dan akhirnya Vita pun menyetujui usulan suaminya tersebut. Dan dia pun memilih salah satu adik ipar mereka yang bernama Ari. Sehari setelah suaminya berangkat keluar kota, Vita mulai berpikir mencari strategi bagaimana mendekati Ari. Selain memancing perhatian Ari di rumah, Vita menemukan jalan keluar, yaitu minta tolong dijemput pulang dari kantor. Waktu kerja di kantornya dibagi dalam 2 shift, yaitu shift pagi pukul 8 sampai jam setengah 3 dan shift siang setengah 3 sampai jam 9 malam. Rute pengantaran selalu berganti-ganti, karena jika Vita mendapat giliran terakhir, pasti sampai rumah agak terlambat.
Hal itu dia keluhkan kepada kedua mertuanya. Dan mendengar keluhan itu, kedua mertuanya menyarankan agar setiap kali pulang dari dinas siang tidak perlu ikut mobil antaran, biar Ari yang akan disuruh menjemput. Hati Wita begitu gembira mendengar saran itu, karena itulah yang dia tunggu-tunggu untuk lebih dekat dengan Ari. Sampai kedua kali Ari datang menjemput dengan motornya, sikapnya kepada Wita masih biasa-biasa saja. Walau dalam perjalanan pulang di atas motor, dia selalu bergandengan.
Hati Wita bahagia bahwa Ari akan mengisi kekosongan hatinya dan memenuhi kebutuhan pribadinya selama sang suami berada di luar kota. Dalam hati, dia pun mengucapkan terima kasih kepada suaminya atas izinnya dan pilihannya yang tepat. Setelah kejadian pertama itu, hubungan indahnya dengan adik suaminya itu terus berlanjut. Sayangnya hal itu mereka berdua lakukan di rumah, karena saat itu memang tidak pernah terpikir untuk melakukan di luar, misalnya di motel. Saking bahagianya dengan apa yang dilakukan oleh Ari, Wita lupa akan jadwal kalender KB yang selama ini digunakan. Selama 2 bulan ada 18 kali Wita dan Ari berhasil melakukannya dengan aman tanpa ketahuan keluarga di rumah. Keinginan untuk melakukannya setiap hari sulit terlaksana, mengingat situasi rumah yang tidak memungkinkan. Dari sekian kali hubungan indah dengan Ali, seingatnya ada 3 kali yang benar-benar sangat berkesan baginya. Selain kejadian yang pertama kali, hubungan indahnya dengan Ari yang sangat berkesan adalah sewaktu mereka berdua melakukan di suatu siang hari dan saat malam takbiran. Saat malam takbiran pada malam itu, Wita menginap di rumah orang tuanya. Dan sesuai janji via telepon, Ari datang menjenguk. Mereka berdua duduk mengobrol, merayakan takbiran di rumah. Dan setelah selesai acara TV, ayah dan ibunya Wita pergi duluan. Kini di ruang tamu tinggal Wita dan Ari yang masih duduk mengobrol sambil meminum. Karena pengaruh minuman itu, Wita merasakan keinginannya sudah mulai datang. Kemudian dia pun pamit sebentar, melihat kedua anaknya sekalian mengecek ibunya. Kemudian dia pun mengganti bajunya dengan baju tidur. Setelah mengetahui ibunya sudah pulas tidur dan keadaan aman, Wita kembali ke ruang tamu, duduk di sebelah Ari. Tak lama kemudian, Ari sudah memeluk sambil bertanya apa ibunya Wita sudah tertidur. Mengetahui ibunya sudah tidur, Ari mulai menjalankan perhatiannya.
Tak disangka kejadian di malam takbiran dengan Ari adalah yang terakhir. Karena beberapa hari kemudian suaminya sudah kembali ke rumah. Sekembalinya suami di rumah, malam harinya suami Wita mengajaknya untuk berbagi. Sejak saat itu hubungan Wita dengan Ari praktik terputus. Namun Ari masih mencoba mendekati Wita dan berusaha mengajaknya untuk melakukannya lagi. Hal itu ia lakukan beberapa kali lewat telepon saat suaminya pergi ke kantor. Walau sebenarnya Wita sendiri masih menginginkannya, namun ajakan Ari tersebut terpaksa dia tolak. Selain suasana rumah memang tidak memungkinkan, Wita juga khawatir jika suaminya akan marah karena ia belum mengizinkan lagi. Peristiwa dengan adik ipar atas saran dan izin suaminya tersebut menjadi pengalaman yang manis sampai saat ini. Lebih dari itu, jika suami mengungkit-ungkit lagi masalah itu dan minta Wita menceritakannya kembali, bukannya marah yang dia dapat, malah sebaliknya, kasih sayang yang semakin besar. Terus terang, kebutuhan pribadinya pun semakin meningkat saat harus membayangkan dan mempraktekkan kembali cara-cara saat melakukan dengan Ari. Ternyata perselingkuhan tidak selalu merusak keharmonisan rumah tangga. Mungkin ada benarnya jika orang menerjemahkan arti kata selingkuh sebagai selingan indah keluarga utuh. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan cerita-cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.